Kita mulai. Bisa melihat screen saya, Bapak Ibu? Bisa, Bu. Oke. Ya, jelas. Oke, terima kasih. Jadi training camp ini ada beberapa kali acara sebenarnya Bapak Ibu. Jadi hari ini merupakan acara pertama dari serangkaian seri training yang lainnya. Jadi setelah acara hari ini kita akan lanjutkan dengan training camp lainnya gitu. Solusi-solusi aplikasi skenario yang lainnya akan kita bahas dan langsung kita praktekkan. Jadi nggak cuma kita bahas teori, tapi juga nanti kita akan praktekkan ada demo langsung seperti hari ini. Jadi trainingnya sendiri ini seperti bisa dilihat di PPT ya. Trainingnya sendiri itu bisa didasari oleh SBF dan SBF. SBF sendiri itu kepanjangannya yaitu skenario berdasarkan solusi, dan SBF sendiri itu kepanjangannya skenario berdasarkan fungsi. Jadi kalau perbedaannya, kalau SBF ini lebih untuk solusi yang ditekankan, jadi lebih ke solusi vertikal. Dibuat untuk seperti skenario umum, seperti gedung, pabrik, retail, sekolah, dan juga yang lainnya. Tapi kalau solusi berdasarkan fungsi sendiri atau SBF, itu lebih ke fungsi produk yang ditekankan Bapak Ibu. Jadi yang dibuat agar penjelasan Anda itu seperti layaknya profesional yang menginformasikan tentang paket fungsi-fungsi apa sih dari produk ke customer Anda gitu. Contohnya seperti fungsi thermal, kehadiran, dan juga yang lainnya. Jadi kedua training ini diharapkan dapat membantu Anda untuk tahu lebih banyak informasi dibandingkan sebelumnya. Jadinya lebih detail jelasnya. Dan juga seri training ini tuh ada sertifikat solusi yang paling baru yang dikeluarkan oleh bagian penelitian dan pengembangan di pusat kami, yaitu di Hangzhou, China ya, yang belum tahu. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan langsung dijelaskan dari masing-masing tim teknikal kami ya Pak dan Bu. Dan untuk sertifikatnya, seperti Indonesia, itu tidak dibagikan per hari ini. Jadi nanti ujiannya akan ada di akhir seri training camp kami. Jadi tujuannya itu kami memberikan rangkaian seri training camp ini agar bisa jelas nih per skenario aplikasi. Karena kalau kita jelaskan langsung semuanya di satu waktu, wah Bapak Ibu bisa pusing nanti, kebanyakan materi ya yang harus ditangkap ya. Hari ini aja perkiraan 2 jam sih Pak Bu itu untuk training dan juga demonya. Semoga nggak molor ya. Jadi maka dari itu kita akan bagi-bagi waktunya nih, dan undangan acara nanti akan kita bagikan juga melalui tim sales dan tim sales masing-masing tim sales Hikvision Indonesia, dan juga di akun official Facebook dan Instagram Hikvision Indonesia. Nah, jadi bagi yang belum follow, jadi ngomong-ngomong sosial media nih sambil menunggu juga, saya sambil informasiin update sosial media juga. Sekarang kita ada beberapa kuis yang sedang berjalan nih di akun sosial media kita dan bisa diikuti. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk join karena semuanya itu ada hadiahnya. Lumayan lah, yaitu ada gratis webcam Hikvision yang baru aja launching tipe DS-U02, dan juga nanti ada webcam yang baru mau masuk lagi itu UL02 yang kemarin-kemarin kalau ikut webinar webcam kita dari Lisa dijelaskan itu webcam yang khusus untuk YouTuber, selebgram kayak gitu. Jadi ada lampunya langsung di webcamnya. Dan juga caranya untuk yang DS-U02 ini yang tipe ekonomi ini ada hadiahnya, jadi bisa dapat webcam gratis. Nah, itu gampang banget, tinggal repost poster webcam Hikvision Indonesia ya. Jadi 10 post dengan like yang paling banyak akan mendapatkan webcam gratis. Dan juga ada kuis lainnya, ada produk AccuSense. Jadi caranya tinggal membuat video review aja atau rekaman dengan kamera AccuSense tipe 2xx6 serinya. Jadi total hadiahnya itu ada voucher Tokopedia sampai 5 juta rupiah untuk totalnya. Nah, untuk detailnya bisa langsung dilihat di Facebook dan Instagram Hikvision Indonesia ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum join sosial media Hikvision Indonesia juga bisa langsung di-follow dulu, tinggal cari akun Hikvision, terus cari Hikvision @Indonesia di Facebook sama di Instagram itu Hikvision Indonesia langsung. Jadi soalnya kita mengupdate konten post itu setiap hari, jadi semoga aja ada yang bermanfaat dari konten-konten itu. Dan kalau Bapak Ibu ada yang bingung juga bisa langsung di-chat juga di situ, nanti akan kita bantu gitu. Oke. Jadi untuk susunan acara hari ini, kita akan mulai dengan pengenalan apa sih itu Hikvision.
Karena kata orang kalau belum kenal katanya belum sayang deh katanya. Jadi, nah sebelum kita masuk ke training camp, kita akan menjelaskan sedikit ya tentang High Vision. Jadi kemudian setelah company profile High Vision akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan praktek untuk solusi kantor, diikuti dengan pemaparan materi dan praktek untuk solusi edukasi juga. Nah itu untuk sekolah. Kemudian ada sesi tanya jawab dan pembagian hadiah juga pastinya. Nah, dan sesi di puncak acara hari ini kita akan memberikan diskon perkenalan dari masing-masing solusi yang akan dijelaskan setelah ini. Jadi untuk solusi edukasi itu akan ada paket promo tersendiri, dan juga untuk solusi kantor juga akan ada paket promo lainnya. Jadi jangan di dulu ya, karena harganya benar-benar perkenalan banget untuk hari ini, nggak akan ada lagi. Jadi kayaknya sih udah mulai ramai ya sekarang ya, saya lihat udah mulai banyak yang join. Jadi sepertinya kita udah mulai ya, udah bisa mulai ya Bapak Ibu. Jadinya kita mulai panggilkan. Untuk company profile akan dibantu oleh Bapak Sofian Hadi dari tim project kami, yaitu nanti setelah ini akan ada sesi tanya jawab untuk nanti setelah materi solusi ya Pak. Jadi nanti tolong dicatat karena nanti akan ada hadiahnya yaitu Alfamart voucher. Dan untuk seluruh peserta yang hari ini join akan kita bagikan seluruhnya hadiah. Jadi tolong ditunggu sampai akhir acara ya, karena semuanya akan dapat hadiah. Oke? Jadi, baik kita mulai ya. Untuk penjelasan mengenai High Vision akan dijelaskan oleh perwakilan tim Project Sales kami, yaitu kepada Bapak Sofian Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih, Bu Desi. Ya, silakan. Mohon izin share screen, Bu Desi. Oke. Sudah bisa, Pak? Belum, yang Sofian.hadi, yang paling atas, Sofian.hadi. Sekarang sudah bisa, Pak Sofian? Iya, sudah bisa. Sorry, kebanyakan nama peserta nih, sampai nyari satu-satu ke bawah. Ya. Oke, silakan Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Desi yang cantik. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Sofian Hadi, saya Project Account Manager yang menghandle nanti mungkin membantu Bapak Ibu untuk project-project terkait dengan barang Hivvision. Seperti tadi Bu Desi sampaikan, saya ingin memberi informasi mengenai Hivvision di Indonesia dan maupun worldwide-nya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal sebelumnya dengan Hivvision. Mungkin sebagian besar dari kita juga kenalnya adalah sebagai manufacturer dari CCTV. Namun lebih dari itu, kami sudah merambah ke bidang lain. Jadi kita punya IoT solution dan juga Big Data Services. Jadi kita sebagai IoT solution and Big Data Service Provider. Namun tetap memang core kompetensinya ada di video atau di CCTV. Ini adalah gambaran mengenai perusahaan kami. Meskipun baru berdiri tahun 2001, artinya baru sekitar 20 tahun lebih, kita sudah punya sekitar 42.000 karyawan. Dan kenapa kita leading di bidang ini, di industri CCTV ini? Karena setengah dari karyawan kita, hampir 20.000, itu adalah ada di R&D engineer, dan kita punya budget untuk R&D itu sangat besar sekali, lebih dari 9%. Kami selalu tumbuh setiap tahun di atas 100%, bahkan tahun 2020 sendiri revenue kami 9,2 miliar dolar, itu sekitar 133%, dan dalam kondisi yang cukup sulit saat ini ya, pandemik seperti saat ini, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, kami ada 66 kantor cabang di seluruh dunia. Kita punya 100.000 partner secara global dan kita sudah masuk ke 150 negara lebih.
Ini adalah core kompetensi kami. Tadi bukan hanya dari bidang CCTV, tapi juga kami punya produk dan solusi lainnya yang mungkin saat ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Dwi dan Pak Ervan, solusi-solusi yang terkait nanti vertical solution seperti di sekolah, di factory, dan lain-lain. Mungkin akan ada beberapa sesi ya selain hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa mengikuti. Selain hari ini, kami juga nanti akan menyelenggarakan sesi lainnya terkait dengan solusi-solusi di bidang lain. Selain CCTV, kami juga punya produk access control, video intercom, security inspection alarm. Kita juga punya video wall, videotron, mungkin Bapak Ibu baru tahu. Kita punya digital signage, kita ada interactive display, monitor solution, network storage, network switch, decoder. Jadi terkait dengan networking kita juga punya solusinya dan punya barangnya juga. Terkait dengan solution, kita ada yang solusi yang berbasis artificial intelligence, kita ada big data empowerment, dan selain itu kita juga merambah ke bisnis baru di bidang smart home, ada di bidang robotik, intelligent storage, automotive elektronik, dan fire security. Jadi nanti jika Bapak Ibu ada opportunity lain selain CCTV terkait dengan produk-produk yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu dapat menghubungi saya ataupun sales representatif di daerah masing-masing untuk mendapatkan produk atau solusi lebih lanjut. Nah, di Indonesia memang saat ini konsumer terbesar kami ada di bidang consumer ya, yang berbasis consumer atau retail. Namun sejak 2-5 tahun ke belakang kami juga sudah merambah ke vertical solution, baik itu small medium business, enterprise maupun public safety. Mungkin 2 project atau 2 successful story yang well known di Indonesia yang kami deliver adalah Surabaya Smart City, lalu ada Etilang di Polda Metro Jaya dan polda-polda lainnya. Nah, ini adalah pencapaian kami. Kami sekarang sebagai market leader sekitar 43%, baik itu secara worldwide maupun di Indonesia. Jadi setengah dari populasi CCTV itu adalah Hivvision. Dan dari sisi research development kita punya tim yang sangat tadi saya sebutkan setengah dari karyawan kami adalah R&D, dan spending untuk R&D juga sangat besar sekali. Kita punya production capability yang sangat besar sekali. Kita punya pabrik di Hangzhou itu sekitar 1 juta meter persegi dan kapasitas produksinya sekitar 500.000 unit per hari, dan itu sangat besar sekali menurut saya. Dan sudah tercertified. Mohon maaf Pak, bisa on cam Pak? Halo, oh iya, mohon maaf. Saya jaringannya takut kurang ini ya, kurang memadai, sebentar Pak ya. Baik, sudah tampil ya Pak ya? Belum sih Pak. Iya, sudah tampil mungkin Pak ya? Kalau di saya sih belum Pak. Bu Desi, udah tampil cam saya? Belum ada sepertinya Pak Hadi ya? Sofian Hadi. Bisa Saya pakai 2. Ada ya? Sudah tampil ya? Baik, mungkin saya akan melanjutkan. Jadi terkait dengan tadi ya produksi. Mohon maaf, partisipannya saya mute semua ya. Hey Greg, just wanted to circle back on that Q3 forecast and try. Ini berapa, Pi? Halo, Pak Hadi, suaranya nggak kedengeran ya? Pak, Hadinya di mute. Oh, sorry. Mute ya, Pak. Dikasih akses ke host saja mungkin. Oke, mungkin sudah kedengaran ya? Iya, sorry tadi saya mute off. Oke, silakan Pak. Baik, saya lanjutkan kembali. Jadi terkait dengan produksi, kami punya sekitar tadi 1 juta meter persegi di Hangzhou, dan Kondisinya mute, tolong di-unmute.
Pak Sofian Hadi. Oke, mohon maaf. Jadi kualitas manajemen untuk produksi juga sudah memenuhi standar internasional dan di bidang cyber security, Bapak Ibu jangan khawatir, kami sudah licensing semua terkait dengan cyber security, jadi barang-barang dari Hikvision aman untuk digunakan. Dan kami juga punya partner ekosistem yang sangat baik sekali. Jadi dapat Bapak Ibu lakukan partnership, baik itu nanti akan mengutilize contoh seperti mengutilize API kami, ISAPI kami, dan lain-lain. Mungkin setelah ini ada slide juga yang bisa menunjukkan mengenai partnership ekosistemnya. Dan di bidang industri ini juga kami sangat leading, karena tadi saya sebutkan setengah dari karyawan kami ada di R&D, jadi barang-barang dari Hikvision itu sangat inovatif sekali. Baik, ini adalah beberapa pencapaian positioning kami di dunia. Jadi ada beberapa yang menyebut kami nomor 1. Ini adalah milestone dari Hikvision mulai tahun 2001 sampai 2021. Dari CCTV sampai sekarang sudah sampai ke big data atau IoT solution. Dan ini adalah gambaran mengenai revenue tahunan Hikvision. Bapak Ibu juga bisa melihat di sini bahwa kami tiap tahun selalu tumbuh. Dan ya kita targetkan selalu di atas 110%. Seperti tahun 2020 sendiri itu pencapaian sekitar 133%. Saya juga amazed karena kondisi sekarang lagi pandemi, tapi kami tetap tumbuh. Ini tadi mungkin saya sudah jelaskan mengenai presence kami. Kami ada di 66 kantor cabang di seluruh dunia, ada 10 logistik center di seluruh dunia, dan kita punya 10 call center regional yang mencakupi hampir 40 negara, dan kita punya 70 after sales services termasuk ada di Indonesia juga. Ini kantor kami ada di APL Tower di lantai 22. Kami juga ada showroom, nanti Bapak Ibu bisa berkunjung kalau misalnya mau melihat beberapa produk atau solusi cukup lengkap terkait dengan CCTV dan produk-produk lainnya seperti access control, ada swing barrier dan lain-lain, termasuk video wall, Videotron ada di showroom kami juga. Selain itu juga kami punya kantor cabang di Surabaya, di Tunjungan Plaza, dan juga di Medan, ada di Forum 9 Office Building. Ini adalah gambaran factory kami di Hangzhou. Ini sekitar 1 juta meter persegi dan kapasitas produksinya sekitar 535.000 per hari, Pak. Jadi sangat besar sekali, jangan khawatir mengenai availability barang, dan sudah quality control-nya sudah memenuhi standar internasional. Dan kami juga sudah bekerja sama dengan penyalur atau supply chain-nya hampir 1.000 lebih secara global, dan long term cooperation, jadi menjamin mengenai ketersediaan barang. Oke, ini tadi saya sudah sebutkan kenapa kami sangat leading di bidang ini, karena setengah dari karyawan kami ini R&D, dan spending budget untuk R&D sangat besar sekali. Kita punya 11 kantor R&D seluruh dunia, dan kita pegang 4.600 paten lebih. Ini adalah produk-produk yang kami kembangkan bukan hanya di bidang CCTV atau imaging technology, tapi juga ke artificial intelligence, cloud computing, video codec, big data, dan juga multidimension perception. Ini adalah arsitektur dari sistem kami. Bapak Ibu bisa melihat kami open sekali jika ingin berintegrasi dengan sistem lain atau platform lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai software sendiri, ingin mengintegrasikan dengan platformnya Hikvision, itu sangat memungkinkan sekali. Atau Bapak Ibu sudah mempunyai software dan platform sendiri, ingin diintegrasikan dengan data storage dan infrastruktur kami, itu juga sangat memungkinkan sekali. Kita ada beberapa program untuk mengakomodir hal tersebut. Nanti mungkin saya bisa sampaikan. Ini adalah exhibition center kami di HQ di China. Nah, ini program yang terkait tadi saya sebutkan. Jika Bapak Ibu ingin mengutilize API kami, kita ada program HIOP, di mana kita bekerja sama dengan analytic provider, application developer, PaaS cloud partner, alarm receiving center partner, untuk mengutilize API kami, berintegrasi dengan sistem, untuk membentuk suatu solusi baru, atau mengembangkan solusi baru, atau mengembangkan solusi existing dengan menambahkan beberapa fitur benefit dan lain-lain. Selain itu juga ada program Optimus, kita biasanya bekerja sama dengan service provider,
VMS partner, solution developer, dan IoT partner untuk mengutilize Open API kami. Jadi ini gambaran betapa opennya sistem arsitektur Hikvision sehingga dapat bekerjasama dengan berbagai macam partner. Ini adalah insight tahun 2021 di bidang intelligent video technology, juga di bidang multidimensional perception. Lalu ada visibility, kita selalu mengembangkan teknologi CCTV. Mungkin yang well known adalah kita sudah meng-launch AcuSense dan color view camera yang sangat advance. Selain itu juga kita mengembangkan Open AI, Artificial Intelligence Application Ecosystem. Jadi mungkin sekarang ada beberapa customer Bapak Ibu yang bertransformasi digital untuk mengutilize IoT devices dan lain-lain. Itu juga nanti mungkin Bapak Ibu bisa diskusi dengan sales representative kami untuk beberapa solusi yang bisa disampaikan ke user, baik itu di bidang market sekolah contohnya, atau di manufacturing, atau di oil and gas, dan lain-lain. Kita ada beberapa solusi, banyak sekali solusi. Mungkin hari ini kita akan bisa menyampaikan mungkin sedikitnya 2 solusi yang Bapak Ibu bisa ikuti. Oke, ini adalah core value kami. Saya sudah skip. Baik, ini adalah beberapa line up produk. Nanti mungkin lebih lanjut Bapak Ibu juga bisa berhubungan dengan sales representative kami untuk mendapatkan lebih rinci mengenai produk line up kami. Jadi bukan hanya CCTV, tapi juga kami ada produk lain seperti access control, video intercom, thermal atau face recognition terminal, atau kita sebut MINMO, yang tahun lalu sangat booming sekali. Lalu kita juga punya solusi display, ada monitor, LCD, atau biasanya orang bilang video wall. Kita juga ada punya solusi Videotron, digital signage, dan interactive display. Kita juga ada produk-produk lainnya terkait dengan storage, misalnya network security, X-ray kita punya, walkthrough metal detector, lalu ada parking system, kita sudah develop di beberapa tempat, dan juga ada barrier gate. Ini adalah beberapa contoh project. Saya tidak menyampaikan semua di sini karena mungkin cukup banyak sekali. Jadi saya tampilkan beberapa. Contohnya di bidang lalu lintas ya. Tadi saya sebutkan pertama kita successfully deliver untuk project Itilang. Juga ada project-project lainnya terkait dengan Torut misalnya. Ini di perbankan. Lalu kita punya ada di komersial building. Ini ada di airport, di Angkasa Pura, di Ngurah Rai, di Sultan Iskandar Muda Aceh, dan lain-lain. Saya tidak menyebutkan semua di sini. Lalu ada di manufacturing juga, banyak sekali proyeknya. Nah, ini ada beberapa proyek display, baik itu video wall, yang biasanya dipakai untuk comment center, dan juga Videotron. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu telah menghadiri webinar kali ini. Mungkin kali ini kami bisa menyampaikan dua solusi ya. Tapi selain daripada itu kita punya banyak sekali solusi yang mungkin akan kita sampaikan di beberapa waktu yang lain ya. lain. Nanti rangkaian seri training camp-nya lagi ya Pak Hadi ya. Iya, betul. Yang lainnya, baik betul. Bu Desi. Nanti setelah ini kita akan informasikan lagi seri training camp lagi, nanti yang lainnya di akhir sesi ya Pak Hadi, untuk lebih jelasnya. Oke, terima kasih ya Pak Hadi atas penjelasannya lengkap sekali nih dari sejarah Hikvision, kantor headquarter, produk, solusi-solusinya, dan juga program partner. Jadi sekarang kita udah resmi kenalan ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan kaku-kaku lagi, kalau ada yang mau nanya atau butuh bantuan kita, jangan sungkan-sungkan untuk langsung menghubungi tim Hikvision Indonesia. Kita dengan senang hati akan membantu ya Pak Ibu. Jadi tim kami juga lengkap semua, dari tim sales untuk membantu Anda semua berjualan, dan juga ada tim pre-sales untuk membantu Anda menemukan solusi terbaik untuk sesuai dengan kebutuhan customer Anda, dan juga ada tim after sales untuk membantu apabila ada kerusakan barang nantinya. Jadi baik tanpa lama-lama, jadi kita langsung lanjutkan ke seri training camp kita ya. Yang pertama yaitu solusi kantor yang akan dibawakan Bapak Dwi Megang Kumoro. Jadi apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa langsung diketik di kolom chat ya. Nanti tim kami akan membantu menjawab pertanyaan Anda by chat juga. Jadi baik waktu dan tempat dipersilakan Mas Dwi.
Oke, terima kasih Bu Desi. Ya, mungkin share saya sudah terlihat ya, sama suara saya bisa terdengar. Sudah. Oke. Sudah. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak. Perkenalkan, nama saya Dwi. Saya Technical Support Engineer di Hikvision. Kebetulan berkantor di Jakarta ya. Mungkin nanti solusi lainnya dibawakan oleh Bapak Irfan yang berkantor di Surabaya. Kali ini saya akan memberikan training tentang solusi berdasar skenario atau solution by skenario. Dan kali ini seri yang pertama ini tentang perkantoran ya Pak ya. Oke, ini adalah kontennya yang akan saya bawakan. Jadi yang pertama garis-garis besar seperti contohnya nilai inti, terus apa yang bisa kita tawarkan dengan solusi by skenario ini. Terus pengenalan solusinya, mulai dari ini kita perkenalannya dari area ya biar lebih mudah, seperti area resepsionis, area wilayah kerja, ruang rapat, terus indoor, ruang IT dan lain-lainnya gitu ya. Dan mungkin akan saya beritahukan sedikit tentang kasus sukses yang sudah berjalan ya. Oke, kenapa sih kita harus menggunakan solusi by skenario gitu ya? Jadi kita ada 3 poin inti. Jadi yang pertama tuh bisa untuk memperluas bisnis, maksudnya memperluas bisnis. Kita bisa menawarkan dengan sistem paket gitu ya. Misalkan saat ini customer hanya butuh CCTV dan akses kontrol ya. Kita tawarkan paket itu dulu. Nah, nanti ke depannya kita bisa extend paketnya. Mungkin mereka nanti ke depannya butuh attendance, vehicle entrance exit, dan seterusnya gitu ya Pak ya. Nah, terus yang kedua mempermudah. Maksudnya mempermudah, ini juga menyederhanakan ya Pak ya. Maksudnya, jadi satu solusi dan semuanya brandnya Hikvision ya Pak. Bayangkan kalau Bapak mempunyai banyak brand di satu project, misalkan brand A, brand B, brand C, terus brand Hikvision. Nah, itu digabungkan susah sekali ya Pak ya. Harus ada integrasi ini, integrasi brand A ke brand B, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi dengan solusi by skenario oleh Hikvision, kita cukup satu brand aja Hikvision, mulai dari front end, back end, sampai IVMS-nya, video management system-nya. Oke. Terus kemudian yang ketiga, mencakup banyak skenario gitu ya. Maksudnya skenario yang tadi yang di depan di konten sudah saya jelaskan ya. Jadi skenario mungkin di ruang IT itu produknya apa aja, terus di ruang di wilayah kerja atau di ruang meeting gitu, itu apa aja produknya. Nah, mungkin saya tunjukkan video sedikit ya. Sebentar. Ya, semuanya terangkum di video ini sih. Ini jadi bisa extend bisnis Bapak, analisis dan seterusnya. Kemudian mempermudah karena satu brand ya Pak ya. Nah, kemudian skenario-nya juga banyak. Oke, terus apa sih yang bisa ditawarkan dari solusi perkantoran ini ya? Ya bisa dilihat, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama tuh ruang IT, tentu saja yang berhubungan dengan IT ya, atau pengelolaan ruang-ruang yang lainnya gitu ya. Terus di resepsionis ada apa aja? Jadi ada pengelolaan tamu digital, maksudnya untuk visitor management. Terus untuk wilayah kerja ya udah pasti ada akses kontrol ya, dan akses kontrolnya bisa face gitu ya. Kemudian di ruang meeting mungkin ini sedikit ada bisa check in tanpa sentuh, nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Terus indoor udah pasti ya, indoor udah pasti ada CCTV, dan di sini kita bisa tawarkan alarm system juga. Ya, kita mulai introduksi solusinya satu persatu. Nah, jadi untuk di pintu masuk resepsionis kita bisa tawarkan ini walk-through metal detector ya Pak ya, dan ini sudah integrated dengan viewer screening atau bisa mendeteksi suhu tubuh gitu ya. Dan akurasinya seperti Bapak mungkin yang sudah pernah install ya, akurasinya kurang lebih 0,5 derajat Celcius ya. Terus tentu saja bisa
menampilkan statistik ya, people counting, terus metal alarm counting dan lain-lain. Dan statistik ini mungkin bisa dilihat di sini di bagian bawah ini. Nah, kemudian ada alarm juga dan ada LCD display ya untuk menunjukkan statistik. Mungkin bisa dilihat videonya di sini di bagian kanan bawah. Ya, begitu ada orang masuk, dia akan menghitung ya. Dan kalau ada orang yang suhu tubuhnya panas, dia akan ada alarm, akan bunyi ya Pak. Ya, seperti itu bunyinya. Oke, ini untuk di pintu masuk resepsionis. Nah, untuk di resepsionis sendiri, kita ada pengelolaan tamu digital, dan ini tanpa kertas. Jadi kita bisa check in di resepsionis. Kemudian bisa dapat QR code. Ya, nanti bisa scan QR code atau face-nya udah ketika sudah didaftarkan atau kartu. Bisa 3 cara ya, Pak. Ya, kemudian setelah selesai berkunjung, ya dia bisa scan lagi dan otomatis check out. Ya, prosesnya seperti ini. Jadi di resepsionis registrasi, kemudian diupload ke VMS, diberikan izin akses. Izin aksesnya diberikan ke door dan elevator gitu ya. Kemudian customer check-in melalui door elevator yang sudah ditentukan, tentunya kita harus set akses levelnya dulu. Kemudian ketika check out ada 2 mode. Jadi yang pertama tuh check out lagi ke resepsionis secara manual. Kedua check out mandiri gitu ya. Dan jangan takut kalau customer lupa check out, itu nanti dia akan otomatis check out ketika waktunya sudah expired. Karena ketika kita berikan akses, itu kita harus set waktu dulu ya. Oke. Nah, kemudian di sisi manajemen juga bisa mengambil data nanti. Jadi status check in, check out, terus bisa ekspor daftar tamu. Misalkan hari ini saya mau lihat ada berapa tamu yang sudah datang gitu, atau siapa sih yang masih ada di kantor gitu ya tamunya. Itu juga bisa kita lihat di VMS. Nah, kemudian ada lagi di resepsionis kita ada solusi lebih mudah ya. Jadi untuk registrasi tamu kita menyediakan OCR reader. Jadi Bapak Ibu tinggal scan KTP atau paspor. Jadi nanti akan di-scan oleh OCR reader ini dan dimasukkan ke visitor terminal, nanti di-upload ke HIK Central, dan itu lebih cepat ya jadinya. Prosedurnya jadi lebih cepat dari sebelumnya. Dibanding kita harus upload foto dulu, terus foto dan lain-lain gitu ya. Nah, terus di HIK Central terbaru kita ada sistem namanya sistem reservasi ya. Dan ini khusus untuk tamu gitu ya. Jadi sebelum datang, tamu bisa reservasi dulu. Jadi pertama stepnya seperti ini, jadi tamu menyediakan informasi dulu ke kita. Nah, untuk reservasi ini kita ada 3 tipe, ada 3 cara gitu. Yang pertama tuh reservasi oleh host atau admin, atau penyelenggara ya. Yang kedua oleh admin, dan yang ketiga reservasi sendiri. Dan yang ketiga ini Bapak Ibu perlu integrasi ya, karena mungkin Bapak bikin aplikasi reservasi sendiri, terus nanti kirim form ke Hikvision, dan otomatis Hikvision akan approve ya. Maksudnya di VMS-nya gitu ya, itu akan approve. Nah, itu perlu integrasi. Oke, yang pertama melalui host. Jadi tamu menyediakan informasi ke host, nanti host scan QR code, kemudian register gitu ya. Cara kedua admin. Jadi kalau admin, karena admin memiliki akses khusus ya, jadi dia tinggal login HCP atau via web atau via aplikasi, kemudian meregister. Nah, nanti di approve oleh admin di VMS, admin VMS. Nah, kemudian nanti akan dikirim kode reservasi ke tamunya ya, atau ke visitornya. Nah, nanti ketika tamu datang, dia di resepsionis tinggal memberikan kode reservasi. Nah, nanti baru diberikan izin. Jadi tidak perlu masukkan data-data lagi ke resepsionis. Jadi resepsionis hanya masukkan kode reservasi, terus diberikan izin oleh resepsionis ke mana aksesnya, dan tamu udah langsung bisa akses ke door atau elevator yang ditentukan gitu ya. Oke, tadi untuk di wilayah resepsionis. Nah, untuk di wilayah kerja
Jadi pengelolaan karyawannya lebih aman dan efisien gitu ya. Jadi mode autentikasinya juga bervariasi, mulai dari face detection, face recognition, terus kartu atau fingerprint gitu ya. Nah ini tergantung dari terminalnya ya. Nah terus efisiensinya, jadi dia anti spoofing facial recognition ya, dan ini tanpa sentuh ya, apalagi di saat pandemi sekarang ya Pak. Jadi kita harus mengurangi banyak sentuhan ya, karena pandemi ya, ada corona ya. Nah kemudian pengelolaannya terpusat dan informasinya mudah. Jadi untuk memberikan izin personel dan lain-lain itu hanya di dalam satu platform IVMS. Terus selanjutnya ada bukti visualnya, dan akses kontrol ini bisa kita linkage atau kita bisa tautkan ke kamera. Jadi kita tahu misalkan ada karyawan masuk, tapi ada kamera juga di sebelah kirinya untuk memverifikasi itu benar nggak karyawannya. Jadi tidak mungkin pinjam absen ya Pak ya. Oke. Ya ini flow-nya. Jadi kalau untuk ini ada dua sisi dari manajer dan karyawan. Dan ini yang pertama untuk registrasi personel. Jadi yang pertama manajer tuh tetapkan buat template informasi departemen dan personil. Jadi add template dulu manajer. Kemudian yang pertama registrasi mandiri. Jadi manajer bikin QR code, terus QR code-nya dikasih ke karyawan. Lalu karyawan dia akan menuju ke portal registrasi ya dengan QR code itu, dan dia memasukkan info registrasi itu. Foto terus upload sendiri. Nah ini mandiri ya, registrasi mandiri. Nah, registrasi kedua dengan HR. Jadi kalau untuk manajer, dia bisa, untuk karyawan, dia bisa sediakan info registrasi ke admin atau HR. Nah, nanti di manajer, dia bisa masukkan ke Excel, import, dan dia bisa batch import melalui Excel itu ya. Atau bisa mengambil user dari Windows Active Directory. Oke. Atau ya cara manual, jadi registrasi satu persatu melalui Minmo gitu ya, atau terminal pendaftaran atau oke. Terus nextnya untuk pemberian izin. Jadi ketika verifikasi info dari karyawan sudah register, langsung diberikan izin ke pintu dan elevator. Nah kemudian karyawan bisa masuk ya Pak ya ke fingerprint atau terminal yang ditentukan gitu ya. Nah, terus untuk secara manajer bisa mencari absen, koreksi batch dan ekspor. Dan juga nanti data absensi bisa tersinkron ya Pak ke database pihak ketiga, atau bisa juga diekspor melalui Excel atau PDF. Oke. Dan biasanya kan sistem payroll butuh ya seperti ini. Oke. Nah, kemudian ketika karyawan swipe, nah itu di security juga akan ada ini ya, akan ada informasinya. Apalagi kalau misalkan karyawannya ini dia bukan karyawan gitu dan mencoba swipe, nah itu akan ada alarm ke security, dan security bisa cek karena ada bukti visual juga gitu ya. Ya, kemudian untuk wilayah kerja, nah ini lanjutannya. Jadi penerapannya mudah. Jadi ada untuk lingkungan berbeda ada pilihan beragam gitu. Mungkin ada bracketnya yang di tembok, ada yang stand lantai juga, misalkan tidak ada tembok atau kaca semua dan susah instalasinya. Terus beradaptasi, jadi mode autentikasinya juga banyak. Jadi ada facial recognition, terus bisa kartu, bisa kode QR juga, bisa fingerprint dan fiber screening ya. Tapi note-nya untuk fingerprint dan fiber screening itu tipenya harus berbeda ya, harus tertentu gitu. Nah, kemudian untuk pengaturan atau setting ini cepat, jadi hanya di satu panel. Ya, jadi di Hike Central itu ada wizard untuk set access control. Jadi tinggal next aja. Dan itu di satu panel. Dan untuk absensi pun kita fleksibel dan bisa ekspor berbagai template absensi dan laporan. Nah, kemudian untuk pembuktian video juga mudah. Jadi kita bisa cari misalkan kejadian abnormal atau event abnormal. Nah, begitu kita klik, otomatis ketika kita sudah linkage atau tautkan ke video, otomatis video itu juga akan ada rekamannya ya. Dan kita bisa lihat, oh ini ada alarm, misalkan orang ini tidak berkepentingan
dan dia coba swipe. Nanti di ruang security akan ada error dan videonya juga bisa terlihat di sini. Ya. Nah, ini kira-kira topologinya. Jadi di front end atau on-site door and elevator control, jadi ini semua terminalnya, kita ada terminal face recognition, bahkan kita ada access controller juga. Ya, ini harus terkoneksi ke reader ya. Jadi ini kalau di sini ada terminal, berarti dia terminalnya bertindak sebagai reader ya. Kemudian kita ada juga tipe yang face terminal yang menyatu dengan ini, turnstile. Ya. Kemudian ada elevator control juga. Oke. Dan semua ini terhubung ke switch, dan tentu saja ada HIG Central Professional Server and Client di belakangnya ya Pak ya. Dan ini misalkan butuh, kita ada juga enrollment station. Nah ini fungsinya untuk mendaftarkan karyawan, enrollment station ini. Nah ini bisa dilihat di sini ya tipe-tipenya ya. Nah ini untuk viewer screening tidak ada di sini ya tipenya. Mungkin kalau Bapak juga ingin mengadopsi viewer screening bisa hubungi sales terdekat ya. Terus next-nya solusi untuk ruang rapat kita ada 2. Jadi yang pertama bisa check-in tanpa sentuh. Nah ini kita menggunakan digital signage. Dan digital signage ini juga ada kamera viewer screening di atasnya. Ya. Jadi ketika misalkan ada conference atau ada meeting gitu ya, dan mereka bisa check-in-nya melalui sini. Check-in ke meeting, terus dicek dulu suhunya, suhu tubuhnya. Nah nanti kalau sudah tidak ada orang, sudah tidak ada, maksudnya tidak ada yang check-in, nanti otomatis pindah ya. Jadi digital signage-nya pindah ke mode iklan gitu ya. Karena sudah tidak ada lagi yang check-in. Nah, kemudian di dalam ruang meeting kita ada interactive display. Dan ini interactive display kita bisa ada layar multi touch ya, udah pasti ya kalau interaksi display, dan bisa memberikan komentar on screen, dan bahkan hasil meeting kita dengan komentar-komentar on screen itu bisa kita share. Jadi karena sudah terintegrasi dengan built-in Wi-Fi access point. Nah, seperti ini contohnya di video ini. Jadi sudah bikin komen, dan dia mau share meeting, Bapak Ibu tinggal scan QR code di handphone. Tapi tentu saja harus terhubung ke Wi-Fi access point dulu ya, interaktif display-nya, ke interaktif display. Oke. Terus untuk area penting indoor, kita ada 2 CCTV gitu ya. Jadi yang CCTV pertama tuh fish eye, dan ini dia view-nya 360 derajat. Nah, makanya kita bilang di sini tanpa titik buta atau blind spot ya. Dan ini bisa kita atur view-nya. Seperti di gambar ini, di video ini. Jadi kita bisa atur view-nya. Ini satu PTZ ya. Sorry, satu fish eye. Karena di fish eye itu ada yang namanya EPTZ, jadi kita bisa atur. Jadi mungkin di view 1 arahnya ke kanan, view 2 arah ke kiri, view 3 arahnya ke bawah gitu, dan seterusnya gitu ya. Ini bisa kita atur. Dan ini satu fish eye gitu ya. Jadi kadang-kadang ada VMS yang begitu kamera sudah ditampilkan di live view, dia tidak akan bisa ditampilkan di view berikutnya gitu ya. Tapi kita bisa, Vision bisa. Oke. Terus yang kedua, beragam pilihan CCTV untuk berbagai situasi ya. Jadi selain fish eye, kita juga ada CCTV biasa. Dan CCTV biasanya kita sarankan menggunakan teknologi AcuSense ya. Karena teknologi AcuSense sudah bisa membedakan antara bukan membedakan ya. Jadi dia lebih fokusnya ke manusia dan kendaraan. Jadi alarm-alarm yang lain seperti daun bergoyang atau hujan, semuanya itu diabaikan. Terus tentu saja karena ini di indoor gitu ya, dan kita sarankan menggunakan corridor mode gitu ya. Jadi corridor mode tuh view-nya kita balik ya Pak. Jadi tadinya kan view kamera tuh 16:9 dan itu melebar ke samping ya Pak, kanan kiri. Nah ini kita ubah ke 9:16. Jadi view portrait gitu. Jadi tembok-tembok ini tidak ikut ya Pak, karena tembok itu kan tidak perlu ya kita monitor. Dan kemudian fitur lainnya ada wide dynamic range ya. Dan ini cocok untuk di depan lobi kantor ya. Oke. Nah, terus untuk area penting indoor lainnya, kita bisa meningkatkan pengelolaan alarm dengan video. Maksudnya
kita gabungkan alarm dengan video gitu ya. Seperti contoh di video ini, jadi ada detektornya tadi ada PIR, passive infrared, kemudian ada kamera juga. Nah, kamera itu di linkage ke detektor passive infrared itu. Jadi ketika trigger alarm ada penyusup masuk, PIR-nya mendeteksi, kameranya menangkap atau merekam ya. Dan di ruang kontrol atau di sisi customer melalui aplikasi mobile ya, itu bisa melihat kejadian secara live gitu ya. Ya, ini alarmnya, sistem alarm, detektornya, kemudian diverifikasi dengan video, di linkage. Nah, terus di sisi admin atau ruang IT, dia akan pop-up alarm. Terus di sisi user atau patroli security, dia akan ada notifikasi di mobile app. Okay. Dan pembuktiannya mudah tentu saja, karena terlinkage dan waktunya sama, rekamannya juga sama gitu ya. Oke, ini kira-kira topologi subsistemnya untuk alarm. Jadi untuk zona alarm atau ini adalah detektor ya, passive infrared dan lain-lain gitu ya. Mungkin magnetic door lock atau tempering sensor dan lain-lain itu terhubungnya menggunakan wireless ya. Dan ini frekuensinya jadi 868 MHz atau 433 MHz. Terus ini adalah arming toolnya, jadi untuk kontrol ya Pak. Jadi untuk kita bisa set mode armingnya, mungkin mode arming ketika kita keluar tuh kita arm, tapi ketika kita di dalam ruangan mungkin mode indoor atau kita matikan ya. Terus output alarmnya juga ada, jadi kita ada siren dan strobe light ya. Dan ini terhubung ke AX Pro Hub. Nah ini pusatnya lah itu, bisa dibilang seperti itu ya. Dan ini memiliki berbagai koneksi, jadi mulai dari LAN, Wi-Fi, 4G atau GPRS. Jadi bisa melalui internet juga ya. Dan tentu saja jangan lupa install CCTV system. Jadi nanti kita linkage di HIC Central CCTV sistemnya. Oke. Nah kemudian solusi selanjutnya itu ada di ruang IT. Nah untuk ruang IT ini penerapannya mudah dan pengelolaannya terpusat, gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini ada 2 orang, ada PC dan ada banyak monitor gitu ya. Dan di sini kita bisa tawarkan monitor sesuai kebutuhan. Jadi mungkin ini contohnya ini ada 3 monitor dan monitor pertama dia untuk video, door dan IMF display gitu ya. Mereka baginya seperti ini. Dan yang kedua khusus untuk alarm video pop-up. Dan yang ketiga screen ini untuk acknowledge alarm dan IMF juga ya. Oke. Nah kemudian kita bisa menggunakan video recorder seri ini di ruang IT juga. Dan juga pengelolaannya bisa terpusat gitu ya. Mulai dari pengelolaan video, terus penanganan insiden, pengelolaan karyawan, attendance dan lain-lain, maintenance system, terus pengelolaan kendaraan juga bisa. Dan ada IMAP juga. Dan IMAP kita interaktif. Dan yang perlu ditekankan di sini, HIC Central kita dia kebutuhan sistemnya minimumnya i3, terus CPU-nya 8 GB ya. Jadi sangat rendah sekali. Jadi tidak perlu server yang speknya tinggi ya. Oke. Nah terus kita juga bisa tandain project dengan logo pribadi ya. Atau misalkan perusahaan Bapak sudah beli dan Bapak bisa memakai logo perusahaan Bapak sendiri gitu ya. Jadi lebih custom gitu ya. Oke. Terus bisa meningkatkan efisiensi operasi. Nah, ini akan kita jelaskan lebih lanjut ya. Nah, ini contoh mendorong efisiensi operasi. Jadi yang pertama tuh penggabungan sistem. Maksudnya penggabungan sistem tuh yang linkage tadi ya, yang saya bilang. Jadi alarm digabung dengan video, terus akses kontrol digabung dengan video dan seterusnya gitu ya. Terus operasi dan pembuktian cepat ya. Contohnya ini di bawah ada flow di bawah. Jadi pertama ada alarm karena insiden. Nah, input alarmnya juga bisa bermacam-macam. Jadi bisa dari CCTV, misalkan line crossing, intrusion detection dan seterusnya. Atau akses abnormal. Jadi misalkan orang yang tidak berkepentingan coba swipe masuk ke kantor
atau coba mau masuk pakai face dia ya, dan dia tidak bisa gitu karena belum terdaftar. Terus bisa juga I/O alarm eksternal. Nah, ini bisa kita masukkan menggunakan sensor dan lain-lain, emergency call, INPR blocklist dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau ada alarm dan dia akan memberikan notifikasi push gitu ya. Jadi notifikasi instan ke PC client atau mobile app, dan kita bisa merespon secara instan juga. Jadi kalau di lokasi ada lampu dan suara ya, makanya tadi kameranya tipenya AcuSense, dan tipe itu ada ini juga, ada siren, tergantung tipenya ya. Jadi ada siren juga, ada flashing light seperti ini. Jadi bisa menimbulkan efek jerak untuk yang mau mencoba ini ya, masuk ya. Terus di remote, misalkan di klien Higgs Central, dia ada video pop-up, bisa pop-up juga di IMAP kalau IMAP yang sedang dibuka. Terus PTZ, lampu dan statusnya juga bisa kelihatan ya. Terus nextnya bisa ditangani oleh operator. Begitu ada notifikasi push, nah ini bisa dikonfirmasi oleh operator. Jadi bisa voice talk, door status, nah ini tapi tergantung tipe perangkatnya gitu ya. Atau bisa langsung menghubungi temannya di lapangan, Pak di sini ada yang coba mau masuk gitu ya, tolong dicek gitu ya, dan seterusnya. Oke. Dan nextnya ada pembuktian gitu. Jadi ketika ada yang mencoba masuk, karena sudah kita linkage ke video, nah itu ada rekaman videonya. Dan playbacknya mudah dan bisa diekspor ya. Oke. Terus fitur lainnya untuk mendorong efisiensi operasi di ruang IT. Jadi kontrol panel kita itu bisa kita custom. Jadi bisa kita tampilkan berdasarkan kebiasaan kita, misalkan layout pribadi untuk kamera, IMAP. Misalkan kita kamera ini mau di sisi kanan atau di sisi kiri, nah itu bisa kita tampilkan dan kita bisa save gitu ya. Atau tampilkan berdasarkan control panel. Jadi contoh pilih komponen yang penting ya. Contohnya seperti ini, control panel misalkan alarm di sebelah kiri, terus face cap compare ada di bawah sini gitu. Terus ada akses kontrol di sebelah kanan gitu ya. Pokoknya tergantung kebutuhan. Atau bisa tampilkan berdasarkan jadwal. Jadi bisa auto switching kamera misalkan, atau grup kamera gitu ya. Misalkan grup ini grup lobby. Nanti nextnya grup dalam ruangan atau kantor gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah terus nextnya kita ada beragam laporan AI atau artificial intelligence atau BI atau business intelligence ya. Jadi kita banyak laporannya. Jadi ini bisa dipilih. Kemudian nextnya yang bisa mendorong efisiensi operasi, kita ada sistem dashboard real time. Maksudnya dashboard real time ini kita bisa memonitor device kita, perangkat kita. Ini untuk khusus untuk ruang IT ya, untuk orang IT. Jadi kita bisa monitor misalkan device kita sedang offline, dan nanti ketika offline bisa kita tangani secara lebih cepat karena kita ada dashboard real time. Dan bahkan kita ada historicalnya juga. Jadi misalkan tidak ada yang nunggu ya Pak ya dashboardnya. Dan besok mungkin setiap pagi dia udah ada daily work mengecek error yang terjadi sehari sebelumnya gitu ya. Nah ini bisa kita cek di historical, di riwayatnya. Dan kita juga ada selain sistem operation history, kita ada real time health and network topology. Nah, tapi ini harus menggunakan switch smart Hikvision ya Pak ya. Jadi sudah otomatis membuat topologi dan nanti bisa terlihat informasi-informasinya. Oke. Nah, Halo, oke, sorry Pak, Mas kayaknya Dwi. terputus ya. Oh iya ya, oke. Ya. Suaranya habis hilang.
Oke, silakan Pak. Saya lanjut lagi ya Pak ya. Oke, ini udah hampir selesai sih. Oke, jadi ini rangkumannya, jadi keuntungan solusinya. Jadi yang pertama bisa meningkatkan efisiensi absensi dan kehadiran ya, untuk attendance. Terus hidup dan aset terjaga lebih baik karena alarmnya otomatis kebanyakan dan ada video verifikasi. Jadi misalkan ada kejadian dan misalkan kita berhubungan dengan polisi dan polisi minta barang bukti, kita bisa menyediakannya, ada recordnya semua. Terus wide area, terus 24 24/7 ya video protectionnya. Terus operasi dan pengelolaannya dipermudah karena kita menggunakan VMS HIG Central dan tadi fitur-fiturnya sudah sebagian besar ya lebih sudah saya jelaskan gitu dan fitur-fiturnya juga bisa mempermudah operasi dan pengelolaan. Oke. Dan dari sisi IT juga bisa mempermudah sekali ya dari sisi IT. Karena semua laporan hampir ada. Oke, ini untuk pameran produknya. Jadi yang pertama adalah fisheye kamera. Dan ini kita sarankan pakai seri 63 gitu ya. Ini seri project ya. Dan ini tanpa blind spot, gambarnya 360 derajat. Terus ada beragam mode dewarping. Dan mode dewarpingnya bisa by software atau by hardware fisheye kameranya itu sendiri gitu ya. Jadi bisa kita pecah. Misalnya jadi 4 channel kamera fisheye-nya. Oke. Kemudian nextnya untuk kamera colorful. Dan ini pilihan lensanya bervariasi. Terus colorful-nya bisa 24 jam ya kameranya, gambarnya berwarna. Terus colorful-nya kita sarankan yang AcuSense karena bisa memfilter alarm palsu. Oke. Terus nextnya untuk visitor terminal. Nah ini ada 2 tipe. Ya tergantung pilih gitu. Jadi yang untuk yang tipe K1T5032-3X FD itu mendukung pengambilan suhu ya atau fiber screening. Nah untuk digital signage sendiri kita ada tipe standing sama wall mount atau ada digital signage box ya. Digital signage box ini kalau Bapak sudah punya monitor sendiri terus tetap mau memakai monitor itu bisa menggunakan digital signage box. Oke. Nah ini untuk AcuSense NVR-nya kita sarankan pakai ini. Nah, ini untuk face recognition terminal, jadi tipenya K1T671MF. Ini bukan yang viewer screening ya, kalau viewer screening kita ada 2 tipe. Kemudian untuk network enrollment station, nah ini untuk mendaftarkan karyawan, bisa menggunakan ini. Jadi bisa capture face picture, terus kartu juga gitu ya, atau fingerprint, tergantung tipenya. Dan udah pasti menggunakan HIG Central ya VMS-nya. Dan ini note-nya lagi tadi, spesifikasi minimumnya cuma pakai Core i3 dan RAM-nya 8 GB. Oke. Dan tentu saja monitor ya untuk di ruang IT, monitor dan Smart Manage Switch. Dan untuk yang tadi alarm bisa menggunakan tipe ini. Dan berbagai sensor untuk tipe ini dan peripheral tersedia ya. Oke. Nah, terus kita juga ada aplikasi lisensi uji coba gratis HCP. Ya. Jadi Bapak tinggal scan QR code ini, atau Bapak tinggal ke website kita, Hikvision. Nah, nanti Bapak bisa mendapatkan 90 hari lisensi gratis. Dan ini sangat simpel sekali. Jadi Bapak tinggal daftar, nanti kirim kode verifikasi, nanti Bapak ambil kode verifikasinya, terus masukkan ke halaman pendaftaran, tinggal submit, nanti otomatis license terkirim ya Pak. Mungkin saya tunjukkan sedikit ya. Ya, Bapak Ibu tinggal ke hikvision.com. Nah, contoh ini. Nah, bahkan di sini di bannernya pun ada. Jadi HIG Central Profesional uji coba gratis. Jadi tinggal klik ini, banner ini. Nanti otomatis akan masuk ke halaman registrasi dan ini adalah performa lisensi yang bisa dipakai. Jadi video dan surveillance di 8 channel. Terus akses kontrolnya 2 pintu. Video intercomnya 2 pintu. Jadi semuanya dibuka ya. Bahkan smart wall, terus attendance, terus elevator controller, temperatur dan masker, laporan data, semuanya itu dibuka. Jadi tinggal
daftar saja di sini. Nah, paling yang saya bilang sini, masukkan email, terus kirim kode, nanti akan dapat kode verifikasi, masukkan kode verifikasi di sini, terus isi daftar isi yang lainnya, terutama yang ada bintang ini, apa ini mandatory. Kemudian masukkan kode verifikasi ini dan kirim. Nanti otomatis license terkirim di email tanpa perlu approval apapun dari Hikvision. Dan ini mempermudah sekali, apalagi license-nya 3 bulan ya, Pak ya. Cukup lama ya 3 bulan. Biasanya kan kalau software-software tuh dia hanya memberikan lisensi trial tuh hanya sebulan gitu ya. Oke. Terus note lain, Bapak bisa ke website Hikvision, ke bagian support, terus perangkat lunak, terus Bapak pilih Hik Central Profession 2.1.0. Nah, di sini informasi tentang Hik Central banyak ya, Pak. Mulai dari instalasi ini ada videonya di sini. Jadi kalau Bapak Ibu mau cari informasi bisa dari sini. Jadi jangan takut nanti sudah dapat license trial tapi tidak bisa menggunakannya gitu. Nah, ini video ini semuanya linknya ke YouTube ya, Pak ya. Jadi begitu klik nanti langsung ke YouTube, nanti ada cara-caranya. Bahkan cara instalasi, terus control room juga ada. Contohnya nih alarm work, terus bahkan visitor management juga ada nih. How does visitor work on Hik Central Pro? Dan seterusnya gitu ya. Jadi khusus untuk SI dan dealer yang mau mencoba, mungkin dulu terpentok ya di masalah lisensi, mungkin bisa apply lisensi gratis 90 hari atau 3 bulan. Nah, terus coba bisa lihat di operation videonya di sini. Dan tentu saja bisa di-download juga ya, Pak, softwarenya di sini. Hik Central Professional 2.1.0. Oke. Oke, next-nya saya akan sedikit memberikan kasus suksesnya. Mungkin tadi juga di bagian Pak Hadi juga sudah sempat tersinggung sedikit ya. Jadi yang pertama ini gedung CoHive, ini khusus untuk coworking ya gedungnya. Dan dia menggunakan face recognition turnstile. Jadi face recognition-nya diinstal di turnstile mereka di pintu masuk. Dan softwarenya ini masih menggunakan 5200 enterprise ya, tapi sekarang sudah menggunakan Hik Central Professional. Oke. Kemudian next-nya Forum 9 Office. Nah, ini juga hampir sama dengan CoHive tadi. Dia menggunakan face recognition terminal yang terinstal di turnstile. Jadi begitu orang masuk dan face-nya terdeteksi, otomatis turnstile akan terbuka. Dan ini softwarenya menggunakan 4200 ya, software free kita. Oke. Dan next-nya untuk Greenet Smart Office. Nah, ini mereka menggunakan kamera face atau people counting, terus terminal access control dan NVR deep in mind gitu ya. Nah, ini mereka ingin menunjukkan di showroom mereka ya. Jadi ini instalasi di showroom. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi begitu orang masuk bisa terlihat di mobile juga. Nah, ini mereka khusus mempersiapkan solusi untuk check-in kampus ya. Ya, untuk Greenet ini. Oke, tadi sempat disinggung. Jadi solution by skenario ini atau solusi berdasar skenario ini kita ada beberapa seri. Jadi ya ini contoh-contohnya, jadi ada pabrik juga selain untuk perkantoran. Jadi ada pabrik, ada toko, ada apartemen. Ya mungkin nanti selanjutnya kalau tidak salah pabrik ya, mungkin nanti tunggu saja kelanjutannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Bu Desi ya. Sorry, masih ke-mute ya. Jadi terima kasih Mas Dwi atas penjelasannya. Belum pada lapar ya Bapak Ibu ya? Soalnya saya lihat udah jam 11 lewat nih. Kita masih ada punya satu solusi lagi, yaitu solusi edukasi. Jadi masih pada semangat belajar kan ya Bapak Ibu? Jadi biar semangat lagi, saya bagiin hadiah dulu kali ya, kalau gitu. Jadi sebelum kita masuk... Tidak ada sesi Q&A-nya, Bu. Q&A langsung di chat, Pak. Kan langsung dijawabin dengan tim kita, Pak. Jadi untuk menghemat waktu, karena kita ngejar sebelum lunch, sebelum makan siang, Pak. Oke, Gitu. thank you. Silakan langsung di chat aja ya, Pak ya.
Oke, jadi kita langsung kita cek dulu ya. Tadi pada mudeng nggak sih penjelasannya Mas Dwi nih? 45 menit langsung dijelasin benar-benar summary langsung solusinya. Jadi Mas Dwi bisa bantu saya lagi nggak? Mas Dwi masih di sini kan ya? Masih. Oke, Mas Dwi bisa bantu saya nggak untuk 3 pertanyaan nih? Saya ada voucher Alfamart nih 50.000 lumayan ya buat belanja-belanja dikit nih. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu ya untuk di keyboard. Jadi kita dari Mas Dwi ngasih pertanyaan, terus nanti jawaban yang paling benar dan paling cepat akan mendapatkan voucher Alfamart-nya ya. Mengerti Bapak Ibu? Sudah oke? Ya, mengerti, Bu. Oke, siap. Yes, Bu Cantik. Oke. Ya, Pak. Oke, pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, ini lumayan ngetik ya. Ya, lumayan ngetik ya Pak ya. Jadi ada 3 cara untuk reservasi pada sistem manajemen pengunjung atau visitor ya. Coba bisa diketik ketiganya Pak ya. Sebutkan ketiganya. Oke, jadi ada jadi 3 cara ya untuk reservasi pada sistem manajemen pengunjung atau visitor ya Mas Dwi. Jadi harus disebutin tiga-tiganya cara ya untuk reservasinya Ya, ya Mas Dwi ya. tiga-tiganya. Oke, silakan Bapak Ibu langsung di kolom chat untuk menjawab yang paling cepat. Mas Dwi bisa dibantu untuk dilihat ya yang mana yang paling benar jawabannya dan yang paling cepat. 3 cara untuk reservasi pada sistem manajemen pengunjung atau visitor. Jadi sebutkan 3 caranya, tiga-tiganya ya, bukan hanya 1 ya. Sudah ada Mas Dwi? Ya, mungkin kita stop ya. Iya. Saya cek dulu ya Pak ya. Udah stop ya Pak jawabannya. Jadi yang benar, jadi reserve by host atau penyelenggara. Jadi yang kedua reservasi by admin, dan yang ketiga mandiri ya atau sendiri, dan sendirinya harus integrasi. Oke, jadi jawabannya harus by host, admin, sama sendiri ya, mandiri. Bisa dicek Mas Dwi, jawaban yang paling benar. Sebentar ya, banyak juga nih jawabnya. Terlalu banyak yang jawab ya Mas Dwi. Kayaknya sih saya lihat 1 pertanyaan udah pada semangat sih ini ya. Mungkin 1 pertanyaan aja kali ya. Mandiri. Ya, seperti Pak Rizky ya. Pak Rizky ya. Host, admin, Jadi, mandiri. Host, admin, mandiri. Karena yang lain jawabnya HR ya. Iya. Yang satunya. Oke, jadi harusnya host ya. Bukan HR ya. Penyelenggaranya berarti. Oke, kita dapat ya Pak Rizky. Selamat ya Pak Rizky. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Saya catat ya namanya ya. Untuk pertanyaan 2, silakan Mas Dwi. Pertanyaan kedua ya. Jadi pada solusi dalam ruang meeting, produk apakah yang bisa dipakai ya Pak? Jadi ada 2 tadi produknya. Tolong sebutkan dua-duanya ya Pak ya. Jadi solusi di dalam ruang meeting, produk apa yang bisa digunakan? Disebutkan keduanya ya, harus dua-duanya. 2 produk ya, Mas. Silakan Pak, dijawab dulu yang paling cepat dan paling benar ya. Wah, ini lagi kuis apa ya, Bang? Parah. Mohon maaf, saya mute dulu ya Pak. Jadi pada solusi di dalam ruang meeting, produk apakah yang bisa digunakan? Disebutkan 2 produk yang bisa digunakan ya Bapak Ibu. Oke, sepertinya sudah banyak jawaban yang benar ini Mas Dwi. Bisa dibantu Mas Dwi dipilih jawaban yang paling cepat dan paling benar. Ya, kalau sesuai slide kita sepertinya yang jawab benar Pak Muhammad Denny ya Pak ya. Jadi digital signage dan smart interactive display ya Pak ya. Oke, jawabannya digital signage dan interactive display ya Mas Dwi. Interactive display. Ya. Oke. Siap, sudah Oke, kita dicatat, next. Pak. Ya. Pertanyaan Next terakhir ya. Pertanyaan terakhir ya, dan ini cuman benar atau salah ya Pak. Jadi Bapak tinggal ketik B atau S gitu. Ini main cepet-cepetan ya Pak ya. Berarti harus cepat ya, harus standby di Ya. jarinya di B atau S. Ya, belum Ya, Pak. silakan. Oh, belum. Ini mau main untung-untungan nih. Iya.
Belum Pak, pertanyaannya belum Pak. Oke, kita stop dulu ya, biarin ada pertanyaannya ya. Silakan Pak. Ya, stop dulu Pak. Belum saya kasih pertanyaannya Pak. Terlalu semangat ini Oke, sepertinya, Mas Dwi. Oke, saya kasih ya pertanyaannya ya. Silakan. Oke, jadi untuk area penting indoor bisa menggunakan sistem alarm Hikvision dan sistem ini tidak bisa ditautkan dengan video. Benar atau salah, Pak? Bukannya kasih minta. Ini terlalu. Bu Desi lihat nggak? Bu Desi lihat nggak? Jadi jawabannya salah ya, Pak? Ya? Depannya si I sih, tapi langsung nama I-nya itu langsung kederet ke bawah semuanya. Banyak sekali ya yang typing ya. Pak, tautan videonya itu maksimum berapa channel ya, Pak? Kalau yang Tautan video. barang retail itu kan maksimum cuma 2, Pak, kalau di retail. Linkage-nya kalau tidak salah itu sesuai dari HIG sentralnya, Pak. Jadi bisa Bapak tautkan. Bapak tautkannya di mana, Pak? Kalau retail kan memang di perangkatnya 4200 sudah ya, ada, Pak. Jadi kalau iya, untuk barang project kalau ini kita tautkannya di HIG sentral sih, Pak. Mas Dwi, Dan mau nanya bisa- dong. nanti license-nya beli terpisah atau gimana, Pak? Untuk linkage Iya. tidak ada license sih, Pak. Jadi tinggal linkage aja di alarm. Oke, thank you, Pak. Ya mati aja. Mas Dwi mau nanya dong kalau boleh, kalau sempat. Kalau untuk mungkin- beda sites bisa nggak ya? Maksudnya beda site gimana, Pak? Iya, saya kan di area sekolah ya. Di area sekolah itu ada yang di Bekasi, ya di Jabodetabek lah gitu. Nah, maksudnya ada yang di Jakarta aja udah ada yang beda tempat, tapi ada beberapa tempat memang pakai Hikvision. Apakah itu bisa masuk ke HIG sentral semua gitu? Pak, asalkan koneksinya oke sih, Pak. Berarti nggak ada. Dan HIG sentral ini dia sistemnya ini ya, Pak, IP public ya, Pak. Kecuali misalkan di site A Bapak install alarm ya, dan alarm itu kan tadi bisa mau menggunakan internet ya, Pak, ya, menggunakan GPRS atau 4G ya, itu bisa langsung di-add gitu. Tapi kalau seperti CCTV ya Bapak mau nggak mau harus menggunakan IP public. Oke, baik, kita cut dulu ya untuk sesi tanya jawab. Bisa langsung di chat aja langsung ya nanti Di setelah chat ini. aja Pak ya, diteruskan ya, Pak. Iya, setelah ini sesi kedua kan ada sesi sekolah. Nanti kalau ada yang masih mau nanya-nanya sesi kantor bisa di chat, nanti akan dibalesin sama Mas Dwi langsung ya Pak, Bu. Silakan biar untuk mempercepat juga. Jadi yang peserta yang lain tidak menunggu juga. Jadi nanti akan langsung dibales kok chatnya. Gitu ya. Mas Dwi, untuk kuis yang ketiga ini sepertinya kita ulang ya Mas Dwi, karena kita juga nggak bisa melihat karena terlalu cepat jarinya nih Bapak Ibu. Jadi mungkin dikasih pertanyaan yang lain ya Mas Dwi ya. Mohon maaf untuk yang pertanyaan tadi kita cancel dulu yang benar atau salah. Mas Dwi, sepertinya terputus ya. Halo? Oke. Saya kasih pertanyaan lagi ya. Iya, mungkin agak Kayaknya- panjangan dikit Mas Dwi. Ya, kayaknya Lebih dari kalau 2 benar atau kata salah, sepertinya ya. iya lebih kalau benar atau salah ini ya bisa rebutan ya. Iya. Oke. Tadi mungkin saya sudah jelaskan yang di bagian resepsionis ya. Jadi di pintu masuk itu menggunakan apa ya cocoknya alatnya tadi? Oke, di bagian resepsionis lebih cocok pintu menggunakan masuk. alatnya di pintu masuk, di entrance. Iya. Lebih Di cocok entrance-nya. menggunakan produk apa? Alatnya apa? Namanya begitu ya Mas Dwi? Ya. Yang Oke. seperti yang tadi ya Pak, yang di PPT ya Pak. Itu yang saya jelaskan apa? Harus sesuai ya, harus sesuai yang Mas Dwi jelaskan tadi. Jadi alat yang sesuai untuk ditaruh di pintu masuk atau entrance. Iya, silakan Mas Dwi. Sudah ada seperti ini jawabannya ya. Ya, yang benar walk through metal detector ya Pak. Iya. Yang paling cepat siapa Mas Dwi?
Ya, sepertinya Pak Hairul Anwar ya, dia walkthrough doang. Oke. Oke, Pak Tapi Hairul. saya tahu Bapak pasti cepat-cepatan ya Pak. Betul Pak, betul. Oke, sudah saya catat ya Pak Hairul. Oke, selamat ya. 3 peserta nanti akan kita WhatsApp ke nomor yang diregistrasi melalui registrasi Zoom. Nanti tolong jangan di-reject WA-nya karena kita menanyakan alamat pengiriman ataupun nanti melalui WhatsApp untuk voucher digital Alfamart-nya ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita langsung mulai aja ya dengan materi yang kedua yaitu solusi untuk edukasi. Jadi sama seperti tadi, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan tentang solusi kantor ataupun solusi untuk edukasi yang sedang dijelaskan, bisa langsung diketik dulu di kolom chat ya. Jadi kita nggak ada Q&A tapi melalui chat. Jadi bisa langsung dijawab nanti. Jadi kepada Bapak Ervan Pratama, waktu dan tempat dipersilakan Pak Ervan. Baik, halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah dengar. Jelas ya? Iya, betul. Oke, sudah. Ya, share screen. Oke. Oke, sudah jelas ya. Suara saya juga untuk yang saya share di layar. Ya, Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan ya mengenai solusi berbagi pengajaran profesional oleh Hikvision. Oke, yang pertama adalah mengenai latar belakang mengenai pembelajaran jarak jauh ya. Di sini pemicu dari pertumbuhan pembelajaran jarak jauh ya itu adalah yang mana pembelajaran jarak jauh ini menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mengurangi ketidakseimbangan dari pendidikan. Yang mana umumnya ya itu ada perbedaan yang cukup mencolok di antara pendidikan antar sekolah yang ada di lokasi perkotaan, di kota besar ataupun yang ada di pedesaan ya atau di daerah mohon maaf mungkin pinggiran seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kondisi ya yang ada mengakibatkan sekolah-sekolah tutup di dunia. Kondisi apa? Ini maksudnya adalah kondisi pandemi ya seperti saat ini COVID-19. Jadi dengan ini ya bentuk dari pendidikan itu telah berubah secara drastis dengan munculnya pembelajaran jarak jauh ya, atau remote learning kita sebutnya di sini sistemnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah biaya sistem yang lebih rendah dan atau bisa yang lebih murah ya karena tidak membutuhkan lokasi fisik yang diwajibkan untuk membangun atau membuat satu tempat khusus ya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah inisiatif dari pemerintah untuk mendorong adopsi pembelajaran dari jarak jauh ya terkait dengan kondisi pandemi yang saat ini membatasi para siswa dan guru untuk berkumpul di satu kelas dan juga memberikan satu pengajaran ya seperti itu. Jadi hal ini kita punya solusi untuk dari pemerintah memiliki solusi untuk memberikan pembelajaran jarak jauh. Jadi sekolah atau pendidikan tetap jalan, penjaga kesehatan juga tetap jalan. Oke, kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan penetrasi di smartphone ya, smartphone atau perangkat gadget. Jadi nggak terpaut hanya di smartphone, jadi bisa juga ke komputer, laptop atau tab ya, perangkat gadget yang lain yang bisa digunakan untuk pendidikan, yang mana juga sekaligus memperkenalkan teknologi kepada para siswa atau para murid sejak dini ya atau lebih awal. Sebab perkembangan teknologi sekarang ini pun juga cukup tinggi ya, cepat sekali untuk perkembangannya. Oke, next. Nah, kemudian ini adalah latar belakang yang selanjutnya ya mengenai kebijakan dan panduan pembelajaran jarak jauh. Ini kita angkat dari Paris ya, dicontohkan dari Prancis. Ya, di sini ada dua situasi, di mana yang situasi pertama adalah pengajaran mode campuran. Maksudnya campuran ini adalah ini ya, jadi ada kelas, terus ini yang di kelas ini ada siswa dan guru mungkin setengah atau beberapa aja.
Kemudian kita menggunakan satu aplikasi meeting ya, seperti ini adalah menggunakan Zoom yang terhubung ke internet. Kemudian ini siswa yang belajar di rumah atau ya tidak di sekolah ya, seperti itu. Terus yang solusi yang kedua ini adalah kelas jarak jauh, artinya ini full online seperti yang beberapa di sekolah-sekolah yang ada di sini kan menggunakan kelas jarak jauh ya, full. Jadi semua siswa itu ada di rumah masing-masing ya, jadi tidak berkumpul di sekolahan. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kemudian untuk kebijakan dan panduan ya, jadi ini sekedar informasi saja perkembangan permintaan dari global ya, maksudnya dari seluruh dunia. Ini kita contohkan yaitu untuk Malaysia, India, Singapura, Eropa, MENA ya, atau kepanjangan dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Bagus untuk rencana pengembangan di Rusia. Jadi secara keseluruhan dari negara-negara ini mereka intinya adalah memaksimalkan untuk pembelajaran jarak jauh atau menggunakan teknologi ya, supaya dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, untuk pendidikan dan kesehatan semuanya tetap terjaga dan jalan sepenuhnya ya. Oke, next. Nah, ini solusi yang kita punya ya, jadi profesional tapi cepat dan mudah. Ya. Maksudnya cepat dan mudah ini gimana ya? Jadi di sini kita punya dua solusi, yaitu solusi ekonomis ya, yaitu untuk tracking guru, dan yang kedua adalah solusi high end. Jadi mungkin dari Bapak Ibu ya bisa lihat di webcam saya ya. Jadi di webcam saya itu kan dari tadi gambarnya ngikutin ya, saya ngikutin saya jalan ke sana kemari. Kemudian ketika saya melakukan coretan di layar itu juga langsung berubah tampil ke situ. Jadi itu adalah solusi yang high end. Jadi kalau solusi ekonomis itu solusinya seperti ini ya. Jadi dia hanya mengikuti dari pergerakan saya secara otomatis seperti ini. Ini menggunakan satu kamera guru ya, kita sebutnya kamera guru. Ini kameranya, ini modelnya ya. Di sini. Jadi cukup dengan satu kamera, kemudian satu aplikasi di Central Enterprise Class ini namanya. Itu kita bisa menggunakan kamera ini ya, menggunakan kamera untuk dijadikan seperti webcam. Nah, jadi tanpa perlu aplikasi yang lain-lain lagi, kita cukup install satu aplikasi ini, otomatis sudah kita bisa gunakan sebagai webcam ya, seperti yang bisa dilihat di webcam saya. Kemudian untuk yang solusi high-end, nah ini kelebihannya apa? Untuk yang high-end ini kita ada 3 perangkat ya. Jadi 2 kamera, minimal adalah 2 kamera, yaitu yang pertama adalah kamera pelacakan guru, seperti yang mengikuti saya di sini. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kamera siswa. Jadi kita ada 2 kamera, satu dipasang untuk menghadap ke guru, satunya untuk menghadap ke siswa ya, seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di layar. Jadi ketika guru meninggalkan lokasi pengajaran ya, itu otomatis dia akan berpindah view dari kamera guru yang ada di belakang ini ya. Itu langsung kamera muridnya otomatis akan melihat area kelas. Nah, ketika gurunya sudah balik lagi ke depan ya, nah itu dia bisa otomatis langsung mengikuti lagi ke gurunya. Secara otomatis ya, nggak ada operasional yang lagi. Jadi saya di sini sendirian, jadi nggak ada yang mengoperasikan perubahan-perubahan itu ya. Jadi semuanya tadi itu diatur dari perangkat berbagai pendidikan. Jadi perangkat berbagai pendidikan ini ya modelnya adalah ini ya. Jadi ini disambungkan dari interaktif screen tablet ya. Itu ke perangkat berbagai pendidikan tadi, ke HDMI-nya. Jadi dia mendeteksi beberapa sumber video kemudian ditampilkan. Nah, detailnya nanti ada di slide selanjutnya. Nah, ini fitur yang ada di kamera ya. Jadi 3 kamera, dia bisa melakukan close up guru ya. Close up guru ini seperti yang tadi, jadi yang mengikuti guru-gurunya, mengikuti gurunya pergerakan kanan kiri ya. Kemudian dia bisa juga ke view penuh satu layar,
ataupun di ini ya, tampilan guru tanpa tracking. Jadi ketika gurunya menulis di papan tulis ya, menulis di papan tulis seperti ini, dia nggak men-tracking, dia akan tetap diam. Ini gurunya kan tadi ada di sini ya, terus pindah ke sini, kameranya view-nya tetap seperti ini ya. Jadi ada 3 fungsi, ya 3 kamera menjadi 1, 3 fungsi hanya dengan 1 kamera. Nah, kelebihannya kamera ini ya, kelebihannya kamera ini adalah IPC dengan kemampuan pelacakan. Jadi ini adalah 1 kamera zoom, bukan kamera PTZ. Jadi yang dari tadi ngikutin saya itu adalah kamera fix ya. Jadi pelacakan ini menggunakan IPTZ. Jadi sudah bisa pastikan karena nggak ada perangkat yang bergerak. Jadi pastinya adalah halus dan bebas bising ya. Jadi nggak ada noise atau suara yang dikeluarkan dari motor. Terus penggunaannya ya, penggunaan lebih baik dan juga cost efektif atau biaya efektif. Oke, kita lanjut. Oke, nah kemudian di sini ini untuk solusi yang high end ya. Jadi untuk yang solusi high end, selain daripada bisa menampilkan hal-hal seperti tadi ya, seperti yang ditunjukkan tadi, ini juga bisa digunakan sebagai perekan. Jadi materi atau pengajaran yang dilakukan itu nanti bisa direkam, kemudian videonya bisa dibagikan ya. Apabila katakanlah mau ujian nih, nah ini video materi pelajaran matematika pada hari Senin jam sekian bisa ditampilkan. Nanti dari murid bisa melihat lagi rekamannya seperti itu. Nah ini untuk peralihan otomatisnya ya, opsi-opsi peralihan otomatis di sini perangkatnya untuk kamera di belakang ya, untuk pelacakan guru. Jadi kondisi yang gimana sih yang bisa memicunya? Nah ini ada tabelnya ya. Jadi ketika tracking ini gurunya berada di area podium. Jadi gurunya ada di area di mana itu adalah area depan kelas ya yang sudah disetting. Lalu untuk tampilan guru ini artinya full ya. Ini gurunya berdiri di perbatasan area podium. Kemudian kamera depan atau kamera yang menghadap ke siswa ya. Ini bisa ke full ini ya, kayak di zoom ke siswanya. Ini siswa tunggal berdiri. Jadi kalau ada siswa yang berdiri otomatis ya. Jadi akan otomatis ditampilkan seperti ini. Kita bisa atur view yang kita harapkan pun nggak harus berpindah-pindah seperti yang saya tunjukkan ini, tapi juga bisa jadi 2 di split. Dikatakanlah yang kanan itu materinya, yang kiri itu gurunya, gitu ya. Lalu bisa juga untuk tampilan siswa ini full kelas ya, seperti yang ada di video ini ya, yang diputar. Nah ini ketika guru pindah ke sana, kemudian ketika siswa berdiri, kemudian ada orang yang berjalan di dalam kelas. Oke. Nah, untuk topologinya ya, jadi topologi untuk solusi ini, ya, nah, pasti ini dicontohkan adalah contoh untuk remote learning ya, menggunakan remote learning. Jadi sebagian siswa belajar di ruang kelas, sebagian belajar di rumah, ya. Jadi dengan ya ini tempat-tempat belajarnya ya maksudnya untuk tempat seperti pusat pendidikan ataupun SD di desa, di kota ataupun di SMP dan lain sebagainya ya. Jadi ini di sini itu diinstalin aplikasi ya yang namanya Dicentra Class-in dan juga kamera. Ini kalau pakai solusi ekonomis, jadi pakai 2 perangkat ini aja. Kita bisa gunakan untuk Zoom, Webex, Microsoft Teams, dan Google Meet ya. Sedangkan kalau yang solusi high end, jadi dari kamera 2 tadi ya, kamera guru sama kamera murid, kamera murid dihubungkan ke perangkat education sharing device ya. Kemudian dari sini kita dapatkan atau tarik streamnya ke aplikasi HCE Class-in ini. Nah, apa sih ya HCE Class-in itu? HCE Class-in ini adalah
sebuah aplikasi PC ringan ya yang mengkonversikan stream IP dari kamera itu dirubah menjadi stream USB ya. Jadi seolah-olah itu seperti kita gunakan webcam USB, kita colokkan ke komputer. Nah, jadi dengan itu maka kita bisa menggunakan untuk Zoom, Webex, ataupun aplikasi meeting lainnya ya, yang lain ini. Jadi untuk saat ini masih mendukung empat aplikasi ini ya. Oke. Next, kita lanjut. Nah, di sini skenario-nya ya, contoh dari skenario penempatannya sendiri kita bisa digunakan untuk sekolah K12 ya, atau mungkin di Indonesia itu seperti wajib belajar gitu kan. Terus untuk perguruan tinggi dan pusat bimbingan belajar. Jadi sebenarnya nggak hanya melulu di sekolah seperti ini ya. Jadi kita bisa juga katakanlah untuk kantor. Jadi kantor misal mau meeting ya, meeting dengan beberapa cabangnya, kita bisa manfaatkan juga solusi seperti ini. Jadi aplikasi utamanya adalah ini berbagi yang berbasis video. Jadi diperlukan itu untuk melibatkan siswa. Jadi para siswanya itu juga bisa melihat kondisi di dalam kelas itu seperti apa ya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk rekaman lokal. Jadi untuk rekaman lokal seperti tadi saya sampaikan itu bisa di download kemudian dikirimkan ke para siswa untuk bisa melihat rekaman dari pembelajaran ya. Jadi di education sharing device ini juga bisa kita tambahkan mikrofon. Jadi seperti saya contohnya lagi ngomong seperti ini, itu direkam di education sharing device-nya. Jadi sekaligus bukan hanya gambar, tapi juga ada audionya juga. Video dan audio semuanya kerekam di situ. Nah, ini keunggulan ya, keunggulan solusi yang kita punya jika dibandingkan dengan solusi yang lama atau solusi yang lain ya. Jadi yang pertama adalah ini, kalau solusi lama itu dia menggunakan perangkat berbagai pendidikan, memanfaatkan HDMI yang dimasukkan ke HDMI capture card ya. Nah, di sini baru keambung ke USB. Jadi diperlukan konverter HDMI itu USB, terus lalu pemasangan kabel HDMI dari perangkat ke ini ya, capture card. Lalu yang menjadi masalahnya adalah jarak atau panjangnya kabel HDMI ini. Kemudian yang ketiga adalah terbatasnya dari pemilihan perangkat. Maksudnya terbatas gimana? Karena kita memanfaatkan HDMI capture card, jadi perangkat yang bisa tersambung itu hanya perangkat yang memiliki output HDMI out. Nah, sedangkan kalau solusi yang kita tawarkan ya dari Hikvision ini menggunakan flash in, kita cukup menggunakan jaringan ya, kita cukup menggunakan jaringan. Jadi satu komputer dan kamera-kamera ini itu dikoneksikan jadi satu jaringan, lalu kita bisa dapatkan streamnya langsung ya melalui Ethernet atau Wi-Fi, yang mana itu bisa menghemat dari biaya instalasi kabel ya, terus nggak perlu pasang kabel HDMI panjang-panjang, kemudian fleksibel banget. Fleksibelnya gimana? Maksudnya adalah fleksibel bukan hanya menggunakan perangkat berbagai pendidikan, tapi menggunakan kamera aja dengan ini ya, seperti solusi yang ekonomis tadi yang sudah disampaikan di awal, itu juga sudah bisa. Jadi nggak perlu output HDMI dari sini ke sini ya. Nah, ini untuk melihat lebih dekat ya mengenai pengoperasian dari HJE Class In. Jadi yang pertama adalah tambahkan perangkat. Pertama tambahkan perangkatnya dulu ke aplikasi Class In ya. Lalu diaktifkan untuk berbagi dengan menghubungkan ke ruang kelas. Lalu beralih ke Zoom, pilih kameranya ya, seperti yang di sini. Nih, itu ada virtual cam ya. Jadi kita pilih virtual cam untuk menampilkan stream video ini ya, dari kamera pelacakan ini.
Nah, lalu setelah itu siswa juga bisa masuk ya ke room Zoom-nya untuk bisa mendapatkan video atau bisa melihat video dari webcam si guru atau pengajarnya. Ya. Untuk kegunaannya ini cepat ya, mudah, karena hanya bisa dibilang simple sekali, hanya satu klik kita tinggal masukkan nama kelas, kita sambungkan sudah, nanti otomatis bisa tertampil seperti yang ada di webcam ini. Terus koneksi cepat, audio dan aksi langsung ya, jadi langsung ini real time, jadi ketika ini saya gerak ke kanan, ya saya gerak ke kiri, jadi real time. Terus fleksibilitas, pemilihan kamera yang fleksibel, terus kejelasan atau detail dari video bisa kita atur ya, maksimal hingga 2 MP, jadi seperti kita gunakan webcam yang 2 MP, lalu mendukung berbagai perangkat lunak untuk konferensi video yang umum itu ya, kayak yang 4 tadi itu. Nah, ini kita tinggal masukkan connect ke Classroom, sudah otomatis sudah tersambung. Nah, nanti di siswa bisa terlihat seperti yang ada di gambar di sini ya. Jadi siswanya otomatis melihat. Ya, mungkin seperti yang Bapak Ibu semuanya lihat sekarang ini ya di layar. Oke, ini untuk demonstrasinya ya dari operasional HCE Classkin. Ini aplikasinya, bentuknya seperti ini. Ada home setting untuk menambahkan perangkat di sini. Kemudian, nah ini kita masukkan nama kelasnya ya. Bisa huruf, bisa angka. Nomor kelas, nama kelas, IP dari perangkatnya yang kita sambungkan. Port, username, dan password dari perangkatnya. Nah, kita cek koneksi dulu. Kalau sudah, oke. Nah, ini untuk tinggal masukin aja nomor kelasnya, kita klik connect, selesai. Nah, ketika sudah disambungkan ya, ini masuk ke aplikasi meetingnya, Zoom. Kita pilih ke Hit Virtual Camera. Ya, kita open video. Ya kan otomatis menampilkan ya, seperti ini. Oh, sorry. Maaf, ke pencet. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini untuk view-nya ya, kita bisa coba pakai view slide by slide mode, dicontohkan di Zoom seperti ini ya. Oke, untuk roadmap dari aplikasinya HCE Classkin sendiri sekarang ini masih versi 1 ya, dengan fitur-fitur seperti ini. Dia membutuhkan 1 lisensi per laptop. Jadi 1 laptop membutuhkan 1 lisensi. Terus penggunaan permanen. Jadi sekali beli aja, bukan model subscription 1 atau 2 tahun sekali bayar lagi untuk bisa pakai ya. Jadi cukup 1 kali beli bisa dipakai selamanya. Ada riwayat sambungan, jadi sebelumnya nyambung ke kelas mana-mana itu kita ada historinya dengan kualitas video HD ya. Terus untuk yang versi 1.1 ya, yang akan rilis perkiraan bulan ini, itu yaitu konfigurasi batch untuk upload atau import ininya ya, kelas-kelasnya, kemudian mendukung audio. Nah, jadi dari perangkat education sharing device ya, itu disambungkan audio, nanti yang di laptop itu kita tinggal pilih audionya dari education sharing device tadi. Jadi mic-nya kita tinggal sambungkan ke education sharing device, jadi nggak perlu pakai headset ataupun mic sendiri yang terhubung ke laptop ya, seperti yang saya contohkan di sini. Terus optimalisasi UI dan mendukung Microsoft Teams dan Google Meet. Ya, ini untuk list perangkatnya sendiri ya. Untuk list perangkatnya, daftar perangkat yang bisa kita gunakan. Untuk opsi 1, ya, opsi 1 di solusi ekonomis. Ya. Opsi 1 yaitu menggunakan HDIP Cam, ini perangkat yang bisa digunakan untuk Classkin ya, ini modelnya. Tapi
Kalau kita gunakan perangkat yang atas ini, itu nggak bisa tracking ya. Jadi full view dari depan kelasnya aja. Jadi nggak bisa ngikutin gurunya jalan-jalan seperti itu, nggak bisa. Nah, untuk opsi kedua itu yang IDS 2CD 7186G0 IZS, ini yang bisa digunakan untuk tracking guru. Ya. Lalu untuk aplikasinya sendiri, kita pakai HCE kelas-in ya, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke, untuk yang solusi high-end, ini ada 4 ya, detailnya ada 4. Untuk perangkatnya ada 3, ya. 3 perangkat, 1 aplikasi. Jadi kamera pelacakan guru, pelacakan kamera yang monitoring siswa ya, kemudian perangkat berbasis pendidikannya, dan aplikasi kelas-in juga. Oke, terima kasih.